Halo, ketemu lagi dengan saya Arianto di kampus Portal Freddy Arifin. Well, in this video, I'd like to show you about the common mistakes in reading TOEFL. Ya, jadi beberapa kesalahan yang dilakukan oleh para test taker di reading TOEFL. Ya, nah, yang pertama kita mulai dari persiapan ya. Jadi teman-teman, zaman sekarang kan eranya sudah digital semua. Semua hal bisa kita temukan di internet ya. Bahkan di YouTube itu sudah mengajarkan kita cara-cara dan trik-trik dalam mengerjakan TOEFL. Nah, mostly for the test taker, they learn from YouTube, ya, belajar dari YouTube, tapi kemudian lupa akan satu hal yang paling penting, yaitu practice, ya. Jadi teman-teman belajar dari YouTube, dari buku atau belajar sendiri pun itu bagus ya, bagus sekali. Tetapi ada satu hal yang perlu diingat, bahwa ketika teman-teman sudah belajar, sudah mendapatkan skillnya, sudah mendapatkan ilmunya, maka perlu di follow up ya. Follow up itu dalam bentuk latihan-latihan mandiri mengerjakan tes TOEFL yang dia sesuai dengan yang teman-teman targetkan. Misalkan teman-teman belajar reading, skill reading dari YouTube, kemudian sudah mendapatkan cara-caranya, maka cara-cara itu harus diaplikasikan ke dalam bentuk latihan. You need to sit down on your desk and then you try to do some exercises on TOEFL reading. Jangan sampai teman-teman hanya menguasai skillnya tetapi tidak digunakan dalam mengerjakan reading test ya. Mengerjakannya pun tidak hanya cukup dalam sekali cycle ya. Artinya teman-teman perlu belajar beberapa kali cycle atau beberapa kali jenis tes reading untuk memastikan bahwa teman-teman sudah bisa mengerjakannya dengan baik, terkait dengan nanti manajemen waktunya juga. Nah, practice sendiri itu juga membuat teman-teman familiar dengan beberapa tipe atau jenis-jenis yang diangkat dalam reading, karena tipe-tipenya atau niche-nya macam-macam ya. Ada niche kesehatan, ada niche antropologi, ada niche sejarah, ada niche ekonomi, macam-macam ya. Sehingga kalau teman-teman itu sering kali praktek dengan berbagai jenis niche yang berbeda, maka teman-teman paling tidak nanti sudah bisa ada minimal ada gambaran background knowledge dalam mengerjakan atau vocabulary ya dalam niche-niche tertentu. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, ketika sudah masuk ke dalam tes itu, bagi teman-teman yang belum pernah belajar skillnya, yang belum pernah mengambil tes, maka mereka menggunakan common sense untuk mengerjakannya ya. Biasanya kalau dalam sekolah-sekolah SD, SMP, SMA, kalau kita mengerjakan reading, maka kita berangkat dari passage-nya dulu atau berangkat dari teksnya dulu. Nah, padahal itu kurang tepat ya. Yang paling tepat adalah teman-teman itu melihat soalnya dulu, baru masuk ke pertanyaan. Soal, pertanyaan. Nah, itu adalah caranya. Jadi jangan membaca dulu keseluruhan, selesai, baru nanti ke soal. Nah, itu pertama tidak efektif. Yang kedua, nanti yang sudah dibaca itu mostly teman-teman akan lupa ya, tidak akan ingat. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, teman-teman itu dalam mengerjakan, let's say teman-teman sudah menggunakan strategi yang benar, yaitu sudah berangkat dari soalnya, baru masuk ke dalam teksnya. Nah, dari sini juga teman-teman dalam mengerjakan itu sudah memakai strategi yang benar, tapi teman-teman lupa akan satu hal yang sangat penting, yaitu adalah note taking, mencatat ya. Tentu tidak semua jenis pertanyaan perlu dicatat atau perlu dicatat untuk mencari jawabannya. Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang perlu dicatat jawabannya, yaitu yang begini ya. Jika di dalam suatu pertanyaan tersebut teman-teman itu perlu mengumpulkan beberapa informasi jadi satu. Misalkan, manakah yang dibutuhkan untuk menjadi sebuah katakanlah di sana adalah kesehatan yang dibutuhkan untuk membuat kulit sehat. Kan di sana nanti akan ada beberapa informasi dari beberapa kalimat yang berbeda. Misalkan ada 1, 2, 3. Nah, untuk tipe-tipe jenis soal ini merupakan teman-teman membutuhkan suatu keterampilan note taking. Kenapa? Karena kalau teman-teman hanya mengandalkan hafalan, bisa-bisa nanti lupa. Karena mungkin yang disajikan itu hampir mirip-mirip semua ya. Jadi note taking di sini sangat diperlukan. Tipe soal yang kedua adalah jikalau teman-teman itu menemukan atau harus menjawab soal yang
carilah yang salah atau kecuali ya. Kecuali, yang salah, yang tidak termasuk itu merupakan jenis soal yang susah ya. Susah itu artinya begini, bukan susah pengerjaannya, tapi itu membutuhkan waktu yang cukup panjang. Membutuhkan waktu yang cukup panjang dan membutuhkan ketelitian. Artinya teman-teman harus mengambil satu dari katakanlah satu paragraf untuk bisa menjawab satu soal, karena jawabannya itu tidak didapatkan hanya dari satu kalimat saja, melainkan gabungan dari beberapa kalimat yang masing-masing kalimat itu menyumbangkan part dari jawabannya. Itu yang susah ya, mencari yang salah atau kecuali. Kesalahan selanjutnya yang ketiga adalah teman-teman itu terlalu asik mengerjakan satu passage ya. Padahal teman-teman itu memiliki waktu yang terbatas, hanya sekitar 50 menit untuk mengerjakan 50 soal ya. Dalam reading itu bukan waktu yang lama ya, terutama bagi teman-teman yang belum pernah mengerjakan tes TOEFL. Itu mesti sebentar sekali. Tetapi bagi teman-teman yang sudah terbiasa mengerjakan tes TOEFL, 50 menit itu waktu yang cukup. Nah, sehingga bagi teman-teman yang baru mau tes TOEFL itu jangan terlalu asik dengan satu passage ya. Artinya ketika satu passage itu dirasa sudah cukup, nanti teman-teman bisa berpindah ke passage lainnya. Lebih baik yang lainnya itu terisi daripada kosongan tapi terlalu enjoy dengan satu passage ya. Nah, bagaimana untuk review? Review nanti saran saya jangan dilakukan selesai satu passage ya. Tapi review bisa dilakukan di akhir ketika semuanya sudah selesai. Itu pun jarang-jarang yang masih punya sisa waktu yang panjang. Kalau saya lebih baik semua terisi, entah nanti ada yang salah, daripada ada yang tidak terisi. Kalau tidak terisi itu jelas salah, tapi kalau terisi itu masih ada kemungkinan benarnya ya, tergantung lucknya teman-teman. Jadi di sini manajemen waktu, jangan terlalu enjoy dengan satu passage tertentu. Nah, common mistake selanjutnya adalah teman-teman tidak menguasai cara pengambilan kesimpulan. Kesimpulan di sini bisa jadi dalam mengambil topik suatu bacaan atau dalam mengambil suatu main idea dari suatu paragraf. Jadi both of them ya, they need ability, they need experience in judging ya. Jadi dalam memberikan judgement, kira-kira di situ itu topiknya apa? Kira-kira di situ itu apa? Main idenya apa? Karena dalam reading TOEFL itu mostly tidak secara eksplisit, tapi teman-teman harus mikir dulu, kemudian combining kontennya, kira-kira nanti dari situ itu topiknya apa, main idenya apa, baru nanti bisa dijawab ke dalam multiple choices-nya. Jadi kuncinya adalah practice. Nah, sementara itu adalah common mistake yang kebanyakan teman-teman lakukan ketika ujian TOEFL, terutama pada section reading. Sebenarnya ada lagi bagian-bagian yang perendelan-perendelan kecil, misalkan vocabulary ya. Jadi kalau teman-teman mengerjakan closest meaning itu terkait dengan vocabulary, tentu teman-teman harus menguasai vocabulary terkait. Ya, itu juga kadang-kadang bagi teman-teman yang baru pertama kali melakukan tes TOEFL itu juga tidak diantisipasi. Jadi closest meaning, kata yang memiliki arti dengan kata yang disajikan, makna terdekat. Nah, itu juga perlu latihan. Jadi sebenarnya untuk to cover all those common mistakes, you have to practice. Nah, itu saja pada sesi ini. Nanti pada sesi berikutnya akan saya kasih bagaimana cara mengerjakan reading dengan skor yang maksimal. Terima kasih.